Roberto Mancini mengejutkan publik sepak bola dunia dengan pengunduran diri sebagai pelatih tim nasional Italia. Baru-baru ini Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah meresmikan Mancini sebagai pelatih terbaru mereka. Keputusan tersebut banyak dikecam oleh berbagai pihak lantaran dinilai mengorbankan negaranya sendiri. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kepindahan Roberto Mancini sebagai berikut. Kurangnya regenerasi Italia. Tim nasional Italia mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhirnya. Skuad Griazzurri gagal mentas dalam 2 edisi Piala Dunia di tahun 2018 dan 2022 lalu. Prestasi gemilang mereka hanya terjadi di tahun 2021. Saat itu Mancini berhasil membawa tim nasional Italia meraih gelar juara Piala Euro 2020. Banyak yang menyebut Italia juara Piala Euro secara beruntung. Pasalnya, skuad Griazzurri saat itu masih percaya dengan pemain-pemain yang sudah berusia uzur. Mulai dari Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini hingga Marco Verratti. Setelah ajang tersebut, Mancini nampaknya kesulitan mencari bibit baru untuk meremajakan skuad. Sebab mereka nggak selalu bisa mengandalkan pemain yang sudah berusia senja. Masalah paling besar Italia adalah kurangnya pemain di sektor lini bertahan dan penyerangan. Pertama, pada sektor pertahanan Mancini masih banyak mengandalkan pemain yang sudah tua. Mulai dari Rafael Toloi, Leonardo Bonucci sampai dengan Francesco Acerbi yang sudah berkepala 3. Apalagi masalah tersebut akan semakin rumit setelah sang kapten Bonucci sudah merencanakan pensiunnya. Ex pemain Juventus itu berencana gantung sepatu di tahun 2024 nanti. Selain itu, masalah besar lainnya terjadi pada ujung tombak mereka yang terlalu bergantung kepada Ciro Immobile. Padahal ex Borussia Dortmund ini sudah berusia 33 tahun. Beberapa pemain muda sudah sempat dipanggil seperti Joao Pedro dan juga Gianluca Scamacca. Sayangnya performa keduanya masih jauh dari harapan sang pelatih. Untuk mengatasi hal itu, Mancini memutuskan untuk menaturalisasi penyerang. Saat itu dia memanggil Matteo Retegui yang sebelumnya berkewarganegaraan Argentina. Terbukti cara ini lumayan ampuh untuk mengatasi mandulnya lini penyerangan. Bomber Genoa ini sudah melesakkan 2 gol dari 3 laga perdananya bersama skuad Griazzurri. Meski begitu, Mancini sempat mengutarakan kekesalannya terkait minimnya pemain di Italia. Mantan pelatih Manchester City ini sempat membandingkan skuadnya dengan tim nasional Inggris. Seperti diketahui, skuad The Three Lions selalu nggak kehabisan pemain di semua lininya. Bahkan skuad asuhan Gareth Southgate punya banyak pilihan dengan usia pemain yang relatif masih muda. Berseteru dengan federasi sendiri. Masalah Roberto Mancini di Italia semakin kompleks. Pelatih kelahiran JC ini sempat dikabarkan berseteru dengan Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC. Mancini merasa nggak pernah mendapatkan dukungan penuh dari federasi. Padahal dia mengaku selalu melakukan yang terbaik untuk negaranya sendiri. Bahkan manajer 58 tahun ini merasa aneh saat mendapatkan amanat yang baru. Saat itu Mancini ditugaskan sebagai koordinator untuk kelompok umur U20 dan U21. Bukannya senang, sang pelatih menganggap ini akan memberatkan tugasnya, sebab dia harus mengutus staf lainnya untuk menjalankan mandat baru tersebut. Alhasil Mancini menganggap hal ini sebagai cara federasi untuk memecah fokusnya. Padahal dia sudah bersusah payah membangun kekompakan dengan para staf. Dalam pernyataannya, Mancini memang gak ingin ada orang baru dalam staf kepelatihan. Pasalnya, itu akan membutuhkan adaptasi yang lama untuk mencocokkan pendapat dan juga visi misi. Di sisi lain, Mancini juga melontarkan kritiknya kepada Presiden FIGC yakni Gabriel Gravina. Menurut Mancini, Gravina bukanlah orang yang pantas untuk menduduki posisi presiden. Alasannya, orang nomor 1 di federasi ini selalu mementingkan egonya sendiri. Gravina dinilai nggak punya wawasan luas dalam memajukan sepak bola Italia. Tiba-tiba mundur sebagai pelatih Italia. Perseteruan dengan Presiden Gabriel Gravina membuat Roberto Mancini menyerah. Mantan pelatih Galatasaray ini memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih utama. Mancini menganggap kalau perseteruannya dengan federasi nggak menemui jalan keluar. Oleh sebab itu, dia menyebut keputusannya untuk mundur adalah jalan yang terbaik. Banyak yang mempertanyakan alasan Mancini mundur dari kursi kepelatihan. Pasalnya, dia sudah mempersiapkan skuad utamanya di kualifikasi Piala Euro 2024 menghadapi Makedonia Utara. Mancini dinilai sudah melanggar janjinya untuk tetap membesut tim nasional Italia.
Sebelumnya, dia sempat bersumpah untuk membawa Gliazzurri menjuarai Piala Euro di tahun 2024. Tanpa pikir panjang, FIGC langsung menunjuk Luciano Spalletti sebagai manajer barunya. Keberhasilan Spalletti menghadiahkan Scudetto untuk Napoli menjadi faktor utama penunjukan dirinya. Berbeda dengan Mancini, ex-Inter Milan ini punya kecocokan pendapat dengan Gravina. Dia mengatakan Spalletti akan sangat cocok untuk menukangi timnas Italia. Sebab dia memang sering menelurkan bakat-bakat muda potensial yang kurang mendapatkan sorotan. Khviza Kvaratskhelia menjadi pemain yang berhasil diorbitkan oleh Spalletti. Di musim perdananya, pemain tim nasional Georgia ini sukses melesakkan 14 gol. Padahal Napoli mendatangkannya dari klub lokal Georgia yakni Dinamo Batumi. Mengorbankan negara demi uang. Setelah mundur sebagai pelatih timnas Italia, Roberto Mancini membuat keputusan yang mengejutkan. Mantan pelatih Manchester City ini menerima tawaran untuk menjadi pelatih tim nasional Arab Saudi. SAFF resmi melantik Mancini sebagai pelatih baru mereka di tanggal 27 Agustus yang lalu. Pelatih kelahiran 1964 ini mendapatkan kontrak jangka panjang hingga tahun 2027. Mancini juga dilaporkan mendapatkan gaji yang fantastis senilai 30 juta euro per tahunnya. Gaji ini naik 10 kali lipat dari gaji yang diterimanya di timnas Italia sebesar 3 juta euro per tahun. Dengan nilai gaji sebesar itu, maka Mancini resmi menjadi pelatih dengan gaji termahal di dunia. Banyak pihak yang menuding Mancini telah mengorbankan negaranya sendiri setelah tergiur gaji fantastis, termasuk Claudio Ranieri yang langsung mengecam keputusan koleganya tersebut. Ranieri menganggap Mancini sudah dibutakan oleh uang besar dari Arab Saudi. Mantan pelatih Leicester City ini mengaku nggak bakal mengikuti jejak dari rekannya tersebut. Dirinya lebih suka untuk menerima tawaran melatih dari klub besar ketimbang menerima gaji fantastis. Selain Ranieri, wali kota dari Pesaro yakni Matteo Ricci juga turut mengkritik Mancini. Dirinya bahkan berencana untuk menghapus nama sang pelatih di testimonial pariwisata kota Pesaro. Bahkan tokoh agama di Italia yakni Don Jordan Coraglia juga ikut mengkritik keputusan Mancini. Menurutnya, sang pelatih telah memutuskan hubungan dengan negaranya sendiri. Mancini seolah menukar kebanggaan melatih timnas Italia hanya demi uang besar dari negeri Arab Saudi. Apalagi skuad Gliazzurri bakal menghadapi turnamen di Piala Euro yang akan dilangsungkan tahun depan. Proyek menjanjikan tim nasional Arab Saudi. Namun Roberto Mancini mengaku menolak semua tudingan negatif tersebut. Dia mengatakan kalau keputusannya melatih tim nasional Arab Saudi merupakan keputusan yang tepat. Mancini merasa bersemangat dengan proyek besar yang sedang dibangun oleh Arab Saudi. Dirinya juga berjanji akan menularkan keberhasilan sepak bola Italia ke Arab Saudi. Ex-pelatih Fiorentina itu berambisi bisa memenangkan Piala Asia 2023. Mancini ingin mengakhiri puasa gelar Arab Saudi yang sudah berlangsung selama 27 tahun. Dalam sesi perkenalannya, mantan pelatih Manchester City ini juga menyanjung talenta besar tim nasional Arab Saudi. Mancini berharap dirinya dapat mengembangkan bakat-bakat tersebut menjadi lebih baik. Beberapa bakat muda timnas Arab Saudi juga sudah teruji di Piala Dunia Qatar yang lalu. Sebut saja Hasan Al-Tambakti yang menjadi andalan di lini pertahanan Green Falcons. Al-Tambakti telah mencatatkan 2 caps di perhelatan Piala Dunia Qatar yang lalu. Berikutnya ada Saud Abdul Hamid yang juga menjadi andalan di posisi bek sayap kanan. Pemain yang berusia 24 tahun ini juga bisa dimainkan sebagai gelandang tengah. Selanjutnya ada Firas Al-Buraikan yang mengisi sektor sayap skuad Green Falcons. Pemain Al-Fateh ini sudah mencetak 3 gol dari 3 pertandingan Liga Arab Saudi musim ini. Berbekalkan bintang muda potensial, gak heran Arab Saudi adalah salah satu peta kekuatan besar di Asia. Mereka bahkan berhasil mengalahkan Argentina di laga pembuka Piala Dunia 2022 lalu. Hebatnya lagi, kemenangan ini diraih setelah mereka comeback 2 gol atas pasukan Lionel Messi. Setelah mencuri perhatian di Piala Dunia, Arab Saudi langsung membenahi liga domestik mereka. Pemain-pemain beken dari Eropa didatangkan untuk meningkatkan kualitas liga. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, N'Golo Kante hingga Neymar Junior tergiur berkarir di Jazirah Arab. Selain itu, mereka juga mendatangkan pelatih-pelatih berkualitas Eropa. Mulai dari Steven Gerrard yang kini melatih Al-Ettifaq sampai dengan Matthias Jaisley yang kini menangani Al-Ahli. Arab Saudi juga punya target besar untuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2030. Dengan segala persiapan besar ini, mereka diprediksi bakal menjadi kandidat terkuat yang akan dipilih oleh FIFA.
Itulah ulasan kronologi lengkap kepindahan Roberto Mancini ke tim nasional Arab Saudi. Bagaimana pendapatmu? Apakah Mancini bisa mewujudkan ambisi besar sepak bola Arab Saudi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.